Ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngeluarin uangnya itu tiba-tiba ada di depan mata lah gitu. Nah, di situ dia udah mulai nampakin uangnya. Waduh, kata saya banyak banget gitu saya tuh. Saya coba pegang tuh. Ih, asli kata saya tuh. Nah, si makhluk tersebut terus melotot ke saya. Kamu mau itu katanya. Silakan bawa katanya. Saya bingung ya. Ini nggak apa-apa. Ini bisa digunain kata saya tuh. Ya udah bawa katanya. Pesugihan Gadung Wulung yang katanya tanpa tumbal ternyata isapan jempol semata. Iming-iming tanpa syarat membuat rela pergi ke tempat angker dan berbahaya hingga menjalankan ritual demi mendapat uang dengan cepat. Namun ternyata menjalankan sebuah pesugihan tak semudah yang dipikirkan. Tumbal nyawa orang tersayang pasti diminta. Ngerinya pesugihan ini dialami langsung oleh Mas Anggi. Apa kabar nih Mas Anggi? Alhamdulillah baik. Mas Anggi, sebelumnya MM ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk berkisah di Malam Mencekam ya. Iya Mang. Mas Anggi, aktivitas sehari-hari apa ini? Untuk saat ini sih ya mediatoran sih. Mediator tentang Jual beli tanah atau rumah gitu. oh, broker gitu? Iya. Atau konsultan? Brokernya sih lebih ke ininya. Luar biasa ya. Nah Mas Anggi, kali ini Mas Anggi akan berkisah kepada Sobat Malam Mencekam tentang dunia pesugihan ya. Iya betul. Jadi Mas Anggi katanya pernah melakukan pesugihan, apa itu tadi namanya? Pesugihan itu ritual Gadung Wulung ditukar dengan uang goib. Nah, Gadung Wulung ditukar dengan uang goib. Bagaimana kisahnya nanti coba kita dengarkan ya sampai akhir, jadi jangan skip videonya. Iya. Ya, sebelum berkisah seperti biasa kita wisuda dulu ya. Wisuda berikan kaos atau t-shirt untuk narasumber Mas Anggi ya. Iya, makasih ya Mang ya. Ya, ini nanti dipakai ya Mas ya. Oke, ya. Siap. Dipakai untuk jalan-jalan. Tanda bahwa Mas Anggi sudah berkisah di Malam Mencekam. Iya. Boleh terima dititipin lagi? kasih. Nanti pulangnya diambil berikut yang lainnya. Oke, iya siap Mang. Sobat MM, pesugihan yang membuat katanya akan menjadi bahagia, ternyata justru sebaliknya ya. Iya, malah menjadi petaka. Ya, menjadikan petaka. Bagaimana kisah ini? Simak sampai akhir video ini. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Kita hadirkan Mas Anggi, silakan. Jadi gini ya, awal tahun 2002 itu kan saya kan bekerja di Jakarta sampai ya hampir 1 tahun lah. Saya di Jakarta awalnya, terus habis kontrak, saya balik lagi ke kampung. Nah di situ mulai tuh saya kebingungan gitu. Emang kan masih masa pandemi juga tuh, jadi ibaratnya nyari kerja juga semakin susah, usaha juga kita mau usaha apa gitu ya. Di situ udah mulai kelabakan tuh saya, apalagi saya punya anak yang kecil juga gitu, yang ibaratnya masih butuh susu, pampers segala macem lah gitu. Nah di situ saya mulai terbesit, saya juga kan ibaratnya kan asli orang Cirebon tuh, banyak lah kenalan tuh. Saya terbesit, gimana ya kalau ibaratnya saya nyimpang aja gitu. Posisi sudah mentok, coba saya lari ke kenalan saya itu namanya Mbah Enda. Beliau dari Arjawinangun. Saya main tuh ke rumahnya, saya minta solusi ke beliau.
Bah, keadaan saya lagi semrawut lah ibaratnya. Saya emang bener-bener lagi jatuh gitu. Bisa nggak bah nolong bah? Nah, dia langsung tuh menawarkan saya pesugihan uang gaib. Tapi dengan syarat kamu harus carikan gadung wulung. Apa itu gadung wulung? Gadung wulung itu semacam umbi sih. Umbi-umbian cuman warnanya wulung, ungu gitu. Kalau umumnya warna apa? Umumnya warna putih yang biasa dibikin untuk keripik itu kan. Nah, saya suruh dicarikan yang warna ungu. Itu susah. Susah minta ampun. Setelah itu saya mikirnya gini ya, emang karena sudah niat juga gitu ya. Udahlah, nggak apa-apa. Yang penting ibaratnya kan saya minta jalur yang cepat dan aman. Kata si Abah Enda tersebut juga ya bilangnya udah itu aman Gi katanya. Nggak ada efeknya gitu. Oh ya udah deh. Kalau gitu saya mau. Nanti kalau misalkan saya udah nemuin barangnya, saya balik lagi ke sini. Nah, sudah itu saya pulang ke rumah. Besoknya mulai langsung mencari barang tersebut. Awalnya saya cari di sekitaran rumah lah gitu, yang gak jauh dari rumah, sekitaran kali situlah. Biasanya kan banyaknya kan kayak di kebun-kebun atau pinggiran kali gitu. Saya coba cari sendiri, ternyata emang susah. Nggak ketemu tuh, nggak ketemu. Pas ketiga hari itu baru saya nemuinnya jaraknya lumayan jauh juga gitu ya, daerah Cirebon Timuran lah. Nemunya itu pas sebelum maghrib. Di situ saya juga kaget, letak posisinya itu di bawah jurang. Tanamannya itu ada di bawah jurang, ya kata orang sekitar di situ itu emang tempatnya angker juga, banyak siluman katanya. Di situ saya sebenarnya, rasa takut saya juga ibaratnya udahlah, yang penting saya yakin aja. Di situ itu saya halangannya pertama itu apa? Babi liar. Kata warga sekitaran juga, awas hati-hati di situ banyak babi liar, apalagi kalau mau maghrib itu. Udah biasa cari makan katanya. Ya saya udahlah, mudah-mudahan aja nggak ketemu kata saya tuh. Ada penampakan di waktu nyari itu? Ada. Ya pas penampakan paling jelas itu ya di atas itu semacam kayak ada yang terbang gitu. Hitam. Terbang kayak yang merhatiin saya. Cuman ya saya pikirnya wah mungkin emang penunggu situnya gitu. Saya coba biasa aja lah gitu. Enggak ibaratnya buat nggak takut. Cuman ya tetap perasaan itu ya gimana ya, campur aduk juga. Pertama emang paling takut itu ke babi hutannya, kedua ya ada gangguan tersebut juga. Ibaratnya saya udahlah yakin aja lah, pasti saya dapet gitu. Sendirian itu mas? Sendirian saya. Meskipun ibaratnya saya nggak tahu jalur lokasi dalamnya seperti apa gitu, cuman namanya orang udah nekat gitu ya, yang nggak mikir apa-apa lagi gitu. Yang penting saya harus dapat gadungnya. Nggak ada warga ya di wilayah itu? Nggak ada. Nggak ada yang curiga gitu? Nggak ada. Emang posisinya hutan sih. Saya beranikan ambil juga di situ. Pas ngambil juga itu saya udah ngerasanya udah nggak enak, Mang. Udah nggak enak, wah. Kayaknya emang ini nggak lazim gitu. Adanya juga di tempat-tempat yang kayak gini. Saya udahlah, karena emang saya udah niat gitu ya. Saya coba ambil, langsung ambil. Pas dibawa pulang, ada suara aneh. Kayak pertama pintu kayak ada yang getok-getok gitu. Cuman yang ngedengernya itu saya pribadi. Orang tua sama istri nggak kedenger. Di mana? Di rumah? Di rumah. Setelah bawa gadung itu? Iya, setelah saya bawa pulang tuh.
Nah pas gitu anak saya yang paling kecil nangis tuh di situ, kejer nangis. Saya udah paham, wah mungkin ini efek dari barang tersebut. Ya udah saya tuh bacain ya sebisa saya ke anak saya gitu, untuk didoain gitu, maksudnya ya jangan ganggu lah, ini urusan saya pribadi kan gitu, jangan sangkut pautin sama yang lain gitu. Nah pas di situ alhamdulillah anak saya langsung diem. Cuman yang lebih heran lagi itu besoknya anak saya langsung kejang. Padahal kondisi sehat, nggak sakit nggak apa, terus nggak punya riwayat penyakit lain-lain lah gitu. Kejang di situ, biru semua, matanya langsung, waduh, melotot ke atas. Saya juga kaget di situ. Posisinya itu udah mirip seperti orang dicekik. Udah biru pokoknya, biru. Matanya udah mulai melotot, makin ke atas. Aduh, sebisa saya nggak lari ke rumah sakit sih, Mang. Sebisa saya pakai anduk gitu, anduk yang anget tuh, diperes gitu. Ya alhamdulillah sembuh. Saya juga ngomong dalam hati saya itu, jangan ganggu anak saya atau yang lainnya gitu. Ini urusan saya sama kamu, kata saya tuh. Nah semenjak itu baru tuh besoknya saya ke Mbah Enda untuk nyerahin medianya gitu. Ya itu gadung mulung itu. Nah, kata Mbah Enda, ya udah gini aja Gi. Misalkan kamu emang udah siap 100%, kamu cariin minyak aja. Nih beli di sana di kota katanya. Nama minyaknya apa ya? Saya lupa sih, Mang. Terus terang saya lupa nama minyaknya tuh. Nah, udah saya beli minyaknya. Dijadwalin tuh, dia mintanya itu pas malam Jumat Kliwon katanya. Nanti untuk ritualnya malam Jumat Kliwon di tengah sawah. Sawahnya emang ya jauh dari pemukiman juga sih untuk ritualnya tuh. Setelah ritual tersebut ya saya emang udah berat banget. Sebelum melakukan ritual itu pun saya udah pokoknya aduh ngerasa tuh kayak yang pikiran juga nggak karuan gitu. Cuman ya emang karena terdesak kebutuhan juga kan. Saya coba memberanikan terus maju. Pas gitu mulai tuh malam jam 12:30 saya mulai ritual. Jam 12:30 itu kata dia, misalkan nanti ada yang datang itu, kamu jangan lari. Kalau bisa kamu ngobrol sama makhluknya katanya. Pasti itu datang juga bawa uang katanya. Ya udah, saya siap bah. Ya udah bener ya, jangan lari ya. Ya saya 100% siap kata saya tuh. Mulai tuh ritual saya. Pas ritual ya awalnya biasa aja, Mang. Kalau nggak salah saya duduk itu ritual itu udah ada 1 jam baru mulai angin aneh itu datang. Angin itu terus di atas saya itu angin gede banget kata saya tuh. Wah kayaknya udah mau hadir ini kata saya tuh. Cuman berapa detik itu hilang. Ini malam pertama? Malam pertama itu. Pas malam pertama ritual itu yang nampak cuman angin. Ya cuman kan tetap bau harum itu udah semerbak di sekitaran tuh. Terus gadungnya emang udah mulai gerak-gerak. Si gadung itu udah mulai gerak-gerak. Saya perhatiin tuh. Tapi tetap saya dalam hati baca terus mantra itu. Baca terus. Cuman nggak tahu mungkin masih belum jodohnya atau gimana. Akhirnya sampai jam 3 pagi. Jam 3 pagi itu belum nampak. Cuman hanya angin dan bau-bau harum kayak gitu. Ritualnya selesai. Saya ngobrol lagi sama Mbah Enda. Bah, kok nggak ada yang datang kata saya itu. Nah kata si Mbah Enda, ya udah kamu masih siap nggak? Kalau masih siap nanti malam Jumat depan ritual lagi. Tapi minyaknya jangan pakai yang ini katanya. Beli lagi yang lebih mahal katanya. Yang bagus gitu. Untuk biasa ibaratnya kayak dia makanan jin gitu.
Ya udah kalau saya sih ya siap aja gitu. Nggak berselang lama itu pas ritual pas malam pertama itu nggak ada efek sih. Kayak di rumah juga ya biasa-biasa aja gitu. Ya datangnya malam Jumat kedua, saya mulai lagi ke Mbah Enda lagi, minyaknya saya bawa lagi yang baru, mulai itu di situ. Mulai seperti biasa jam 12:30 kita ritual. Di situ jam 1:30 udah mulai berat di situ saya. Udah nggak ketahan lah gitu. Udah mulai berat, angin datang lagi. Yang kayak semacam ritual yang awal itu, Mang. Angin gede banget datang di atas saya. Nah, di situ saya kaget. Gadung tersebut mengeluarkan asap. Pas mengeluarkan asap, saya diam. Ini asap apa kata saya tuh? Masya Allah kata saya tuh. Langsung tuh di situ, buar. Melotot ke saya, sosoknya itu tinggi, matanya merah. Cuman emang iya dia nggak pakai baju sih, cuman kayak pakai celana aja segini, pendek tuh. Ya serem, tinggi besar serem pokoknya. Dia bilang ke saya, kamu mau apa manggil saya katanya. Saya nggak bisa jawab di situ. Emang apa ya, ibaratnya kan ini pengalaman pertama gitu. Saya gemeter di situ. Ya saya cuman ibaratnya mau ngasih ini gadung. Saya minta uang kata saya tuh. Karena saya sudah mendapatkan gadung. Nah di situ mulai tuh si sosok tersebut ngeluarin uangnya itu tiba-tiba ada di depan mata lah gitu. Nggak tahu dengan cara apa lah, ibaratnya saya kayak sadar nggak sadar juga. Nah di situ dia udah mulai nampakin uangnya. Waduh kata saya banyak banget kata saya tuh. Saya coba pegang tuh. Ih asli kata saya tuh. Nah si makhluk tersebut terus melotot ke saya. Kamu mau itu katanya. Silakan bawa katanya. Saya bingung ya. Ini nggak apa-apa. Ini bisa digunain kata saya tuh. Ya udah bawa katanya. Cuman saya minta anak yang segini. Waduh. Saya di situ mulai panik gitu. Maksudnya apa ya? Kan kata si Abah itu kan ibaratnya kemarin tuh aman, dia nggak bakal minta tumbal atau apalah gitu. Di situ mulai kaget. Ya saya ketakutan juga sih, Mang. Di situ bener-bener aduh. Nggak bisa ngomong juga di situ tuh. Saya ngerasanya ini waduh udah nggak bener lah gitu. Wah ini udah kacau ini kata saya tuh. Saya langsung kabur, langsung ke rumahnya Mbah Enda. Saya ngomong ke Mbah Enda, Bah kata saya tuh, ini gimana ini? Tadi ada yang datang kata saya tuh. Cuman sosoknya kayak gini, tinggi besar kayak gitu. Dia minta anak kecil kata saya tuh. Dia cuman si Abah Enda tersebut itu nggak, ibaratnya ya masih ngerasa meyakini yang datang itu sebenarnya enggak minta itu katanya. Cuman ya mungkin kamunya aja yang salah persepsi katanya gitu. Cuman kalau saya mikirnya udah yakin ini tuh minta anak kecil gitu. Sebab memang kondisinya marah, si makhluk tersebut udah benar-benar marah. Nah, setelah itu saya pulang, banyak kejadian aneh juga di rumah tuh. Kejadian anehnya ya itu. Pertama ya saya sempat sakit juga sih, Mang. Sempat sakit, kalau nggak salah 2 minggu saya sakit. Sakitnya itu ya udah berapa kali ke dokter, cuman ya nggak ada penyakitnya gitu. Yang dirasa itu ya apa ya, kepala gitu di sini tuh. Kayak berat banget. Ya kata orang bisa sih ya itu kayak kesambet. Cuman kan yang tahu kan saya gitu kan. Awalnya kan karena saya emang udah melakukan ritual gadung itu. Nah, di situ saya udah berobat ke orang bisa,
waktu pas pengobatan itu saya kan penasaran juga gitu, maksudnya apa gitu, saya sakit apa kan. Ke dokter kan udah kata saya, coba saya lari ke inilah orang bisa, kemungkinan kan saya kena guna-guna atau apa kata saya itu. Saya tanya ke orang tersebut ya katanya ini cuma kesambet. Saya diobatin di situ cuman dikasih air putih aja sih. Dikasih air putih, diusapin di pundak saya di sini. Sudah itu ya alhamdulillah mendingan di situ. Nah, sudah pengobatan kejadian itu terus berlanjut, Mang. Kejadian itu terus berlanjut. Saya itu serasa dihantui gitu. Serasa dihantui ya, kalau malam tidur juga nggak pernah nyenyak. Pokoknya, aduh, sosok itu tuh selalu ada kayaknya gitu. Tiap saya di rumah juga kayak merhatiin terus. Nah di situ saya udah mulai nggak tenang. Udah kayak orang stres lah pokoknya. Udah nggak tenang, aduh saya gimana ini cara ngelepasinnya kata saya tuh. Saya muter-muter lagi, cari kenalan gitu ya ke temen yang ibaratnya yang ngerti lah tentang masalah gadung tersebut gitu. Saya tanya, sebenarnya ini gadung ini itu untuk apa kebanyakan kata saya itu. Nah temennya itu jawabnya sebenarnya gini Gi, kalau ini kebanyakan emang untuk media santet katanya. Untuk pesugihan bisa, cuman tumbalnya ngeri katanya. Bisa satu keluarga. Waduh kata saya tuh. Saya awalnya emang nggak dikasih tahu itu benar-benar ada tumbalnya itu. Yang Abah Enda bilang ke saya kan cuman udah kamu tinggal tuker dengan uang sekian kan gitu kan. Ternyata di situ ditukarlah dengan keluarga saya nantinya. Di situ saya mulai kaget. Terus gimana caranya kalau ibaratnya saya pengen hidup normal lagi lah gitu. Nggak mau diganggu lagi. Ya udah kalau misalkan pengen kayak gitu, coba kamu mandi. Suruh mandi di daerah Cirebon Timur sana. Ada pancuran gitulah. Saya mandi di situ. Ternyata emang nggak ngepek juga, Mang. Tetap si makhluk itu kayak ngintai terus. Dengan matanya yang melotot itu, aduh. Ya saya kayak bener kayak orang gila pokoknya. Jadi kayak paranoid gitu. Takut bawahnya, takut terus. Nah, alhamdulillah saya ketemu tuh temen yang ibaratnya dia bisa juga lah gitu. Saya ngobrol sama dia. Kemarin itu saya udah ngelakuin ritual kata saya tuh. Dengan media ini, apa kamu tahu nggak ini barangnya? Nah, saya tunjukin tuh si gadungnya. Pas saya tunjukin, dia kaget, Mang. Dia langsung kerasukan tuh. Pas saya buka si gadungnya itu, dia langsung kerasukan. Langsung kerasukan dengan nada tegas itu, ya itu. Yang si makhluk tinggi besar itu masuk ke teman saya itu. Ngomong apa itu dia? Ngomong ke saya gini. Kamu ngapain ngundang saya lagi ke sini? Kamu mau apa lagi? Kalau misalkan kamu pengen kaya, ini saya kasih. Kamu pengen nyantet orang, saya sanggup. Cuman saya minta anak kecil segini katanya. Nah di situ saya udah mulai takut. Ya untungnya teman saya ya bisa lah gitu ya. Nah dia di situ langsung ibaratnya ngeluarin juga itu si makhluknya di dalam tubuhnya tuh. Nah, dia langsung bilang ke saya, waduh ini bahaya Gi, kamu jangan mainin kayak gini, jangan mainan kayak gini katanya. Ini, negatif banget ini katanya. Auranya juga sangat gila katanya. Ini bisa berbahaya, efeknya juga bisa ke keluarga kamu katanya. Nah, di situ saya udah mulai takut lah gitu. Waduh, gimana? Terus gimana solusinya kata saya tuh. Ya udah, coba kamu buang katanya. Coba kamu buang, kalau enggak ditanam.
ditanam di tempat yang aman katanya. Saya mikir ya, tempat yang aman di mana kata saya itu. Yang saya ngeri kan ya namanya orang pasti ya ada juga sih yang ngerti gitu. Takutnya saya tanam itu tumbuh, diambil sama orang lagi, disalahgunain kan repot juga kan nantinya. Ngeri lah gitu. Nanti deh mikir dulu kata saya tuh. Cuman ini udah bahaya Gi. Maksudnya ini si makhluknya emang udah marah banget. Dia terombang-ambing. Ini saya mau dijadiin apa katanya. Kenapa saya cuma dibungkus aja katanya. Itu kan emang posisi si Gadung itu saya bungkus sama kain hitam itu. Ibaratnya keluar itu ya ngerasuk gitu. Langsung ya dia itu pengen menyampaikan, cuman belum ada yang pas, mungkin kemarin-kemarin belum ada yang sanggup mungkin. Nah teman saya yang terakhir itu kuat dia. Nah dia ngasih tahu ke saya ya itu, saya ngerasa terombang-ambing ini. Kamu ngambil saya katanya. Cuman saya untuk apa katanya. Saya udah siap ini. Sok kamu maunya apa? Cuman ya itu, saya minta anak yang segini, anak kecil katanya. Waduh. Di situ udah mulai ya udahlah. Mungkinan dibuang aja kata saya tuh. Saya juga ibaratnya pengen tenang kan gitu ya, Mang. Di situ saya udah mulai berpikir. Cuman entah kenapa itu berat untuk buang barang itu. Nggak tahu, berat, pokoknya berat. Jadi saya mau buang itu, cuman ngerasa tuh jangan dibuang, nggak mau gitu. Untuk membuang itu tuh nggak mau, pokoknya jangan dibuang. Ya mungkin godaan atau apa sih lah, nggak ngerti juga gitu. Nah barangnya itu kan saya selalu taruh di jok motor tuh. Pokoknya setiap malam itu pasti gerak itu. Si barang tersebut di dalam jok motor itu berisiknya minta ampun. Saya aja ibaratnya yang paham dengan barangnya sampai merinding, asli takut itu. Kalau pas sudah jam 1 aja pokoknya gedebuk di dalam motor itu, Mang. Ya awalnya sih saya pertama dengar suara itu kaget, disangka tuh sumbernya dari mana gitu. Oh ternyata dari dalam jok motor. Pas dari situ ya apa ibaratnya, aduh ngeri lah kalau misalkan ini saya taruhnya di tempat biasa gitu. Takutnya kan ngepek juga ke keluarga kan. Saya mending cari cara untuk ngamanin yang lain lah gitu. Taruhlah di dalam jok motor. Jadi kondisi motor saya itu kan ibaratnya udah doyok ya. Udah doyok itu ya mogok lah. Sering mogok gitu. Sering mogok, terus kondisi mesinnya juga dalamnya hancur. Dalamnya hancur itu motor udah nggak bisa nanjak lah gitu. Kalau nanjak itu ngedennya minta ampun, malah mungkin ibaratnya bisa mudun lagi gitu, Mang. Nah, semenjak saya sering naruh gadung di dalam jok motornya itu ya, motor saya itu kayak motor normal aja. Terus setiap saya keluar gitu naik motor itu tuh kayak yang ngebonceng aja gitu, kayak ada orang di belakang tuh, kayak ada yang ngikutin aja pokoknya. Ibaratnya kemanapun saya pergi dengan motor itu pasti perasaan tuh di belakang tuh kayak ada yang ngikut gitu, udah jelas itu. Pernah suatu kejadian juga, saya balik jam 1 malam. Jam 1 malam saya pulang habis main di daerah kota lah. Di daerah kota saya pulang itu tuh sempet ada gangguan juga tuh. Pas itu saya lewat jembatan. Ya jembatannya lumayan angker juga sih, gelap ya. Udah jam 1 malam lagi kan, nggak ada orang lah. Di situ saya ada yang nimpuk, Mang. Ada yang nimpuk itu ya nggak tahu tuh apa itu sosoknya. Cuman pas kejadian itu ada lucunya juga. Pas nimpuk, saya ngedumel. Anjir ketek, siapa kian? Jadi gitu. Wah, kayaknya ini jahil nih kata saya tuh. Di motor saya sambil ngedumel, karena emang kaget gitu ya. Lagi sepi-sepinya gitu di tengah jembatan gitu ada yang nimpuk kan, kaget kan. Saya pulang, nyampe, taruh motor, saya tidur.
mati lampu. Saya tuh, wah ini kenapa ini PLN kok mati lampu ya, kata saya tuh. Padahal jam segini kan biasanya kan jarang lah mati lampu jam segini tuh, tengah malam kayak gini tuh. Mati lampu. Ternyata pas saya keluar rumah, kok rumah yang lain nyala, kata saya tuh. Rumah saya aja yang mati. Ternyata itunya ada yang jepretin. Mang itunya tuh apa? Saklarnya tuh. Saklar listriknya tuh. Wah, saya udah mulai heran di situ. Saya langsung WA ke teman saya. Ini tadi saya habis kejadian gini. Lewat jembatan ini, kata saya tuh. Tapi kenapa ini kayak ada yang ngikut, kata saya tuh. Itu mungkin yang gadung, bukan, kata saya tuh. Ini kayaknya lain, kata saya tuh. Coba teman saya terawang, ternyata bener. Sosok lain itu. Yang ngajaknya ya itu, sosok si gadung. Ngikutin saya sampai rumah. Ya itu dengan jahilnya ya matiin saklar listrik itu. Pas di situ saya aduh, bener-bener ini ibaratnya energinya itu sangat-sangat kuat. Sosok yang ngikutin saya itu pokoknya kata teman saya itu perempuan. Ya pas saya masuk ke rumah juga emang kayak ada suara cekikan gitu. Ya suara orang ketawa gitu, cuman waduh, ya udah mikirnya lah pasti mungkin orang lah masih ibaratnya masih belum tidur gitu, lagi lihat TV atau gimana gitu. Ya ternyata ya makhluk gaib itu. Nah pas di situ juga banyak juga ibaratnya kejadian anehnya itu. Nah terakhirnya itu saya main ke teman mau ganti untuk bungkus si gadungnya. Teman saya itu kan ibaratnya rada bisa gitu ya Mang ya. Coba deh bantu saya untuk ganti bungkusnya itu tuh. Pas diganti itu kita ada yang nyerang Mang. Semacam kayak api tapi bukan api sih, merah warnanya. Warnanya merah, awalnya kecil, tapi kenapa makin besar, makin mendekat. Teman saya langsung maju, ya ibaratnya dia coba nangkis lah gitu. Nah alhamdulillahnya itu kalah dia, si apinya itu kalah, akhirnya hilang. Ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang dimaksud itu mungkin semacam kayak banaspati, tapi kalau banaspati kan mungkin kan kayak semacam cuman lebur kayak gitu ya. Cuman itu mah nggak kayak gitu, merah tapi kayak api gitu. Pas kata teman sayanya emang itu tarikan dari energi si gadung itu katanya. Nah setelah ibaratnya masa-masa kemarin yang udah saya lewatin itu emang saya waktu mau buang gadung tersebut juga kan berat banget. Entah kenapa itu besoknya itu saya udah mulai, tekad saya udah bulat. Saya harus buang barang ini. Biar saya tenang, biar keluarga saya aman juga. Gak ada gangguan lagi gitu. Nah, saya coba tuh dengan bismillah ibaratnya saya niatkan juga, saya gak mau lagi yang namanya terjerumus seperti hal-hal kemarin lah gitu. Saya coba buang gadung tersebut dengan kain-kainnya, saya lempar ke kali, bismillahirrohmanirrohim kata saya tuh. Ibaratnya yang sudah mah sudah kata saya tuh. Ya nggak mau lagi lah berhubungan dengan hal-hal kayak gitu. Di situ saya udah mulai sadar lah gitu Mang. Udah mulai sadar, saya berserah sekarang sih. Saya setiap ada cobaan apa segala macam ya saya jalanin gitu.
Saya buang gadungnya ke tengah kali, udah di situ mulai aman tuh. Maksudnya hidup saya juga makin kesini tuh makin adem gitu. Keadaan saya juga ya alhamdulillah makin membaik juga kan. Terus ya anak, istri, keluarga juga ya alhamdulillah pada sehat gitu. Nggak ada yang nggak ada yang diganggu atau gimana lagi lah. Nggak ada kejadian aneh lagi lah di rumah tuh. Cobaan apa segala macem ya harus saya jalani gitu. Waktu ritual itu uangnya udah muncul kan ya? Iya udah. Sekitar berapa tuh? Sekitar 2 miliar lebih kemungkinan. Sebesar Pokoknya seginilah. Segini kalau ini kardus sih. besar lah ya. Kardus besar lah segini ya. Kira-kira Ya kalau di 2 total sih miliar. kemungkinan ya 2 miliar lebih sih. Itu udah, saya mikirnya ini bener enggak ya. Saya pegang emang nyata gitu, uang. Cuman ya itu. Sempat goyah juga ya? Sempat goyah. Ya saya mikirnya gini ya, udah kemana-mana gitu. Waduh saya melihat uang banyak banget kayak gini. Kemungkinan ini rezeki saya gitu, udah jodoh saya. Dan ternyata pas si makhluk tersebut itu dengan minta jaminan anak kecil yang segini ya udah. Akhirnya saya tinggal aja itu uangnya. Artinya ritual ini mudah sebenarnya ya? Sebenarnya mudah. Kalau untuk ukuran orang nekat ya? Iya, sangat mudah. Cuman ya itu keberanian kitanya itu yang yang bener-bener harus rela mengorbankan anak atau istri atau keluarga gitu. Di situ sebenarnya. Cuman kan saya mikirnya ya mereka kan orang tercinta saya gitu. Masa iya saya tega ngorbanin mereka gitu hanya untuk demi dunia lah, ngejar dunia gitu. Justru cari uang untuk mereka ya? Iya Kok betul. malah dikorbanin? Dengar-dengar ada yang pernah berhasil nggak Mas? Saya dengar itu sebelumnya ada yang berhasil itu bisa membawa pulang itu dengan satu karung besar itu ya di total itu dapatnya 6M katanya tuh, kata si Abah Enda itu. Emang ada, tunjukin foto-fotonya ke saya tuh pas si orang itu berhasil tuh ya, makanya di situ saya ibaratnya tergiur. Saya juga mau nih kayak gini kan, ini sangat mudah kata saya itu. Ibaratnya cuman nyari gadung aja kan gitu. Nah di situ sih ada ininya lah ketertarikan saya untuk mencoba lah. Nah, semenjak itu ya saya mulai memberanikan diri dan nekat untuk melakukan ritual pesugihan uang goib itu. Pernah dengar yang berhasil itu nasibnya gimana sekarang? Ya untuk nasibnya itu terakhir sih orangnya nggak ada sih. Meninggal juga. Meninggal juga. Nah selain salah satu tadi yang melakukan berhasil 6 miliar, ada lagi pernah dengar yang melakukan Ada terakhir ritual itu, ini? ada terakhir itu dari pasiennya Mbah Enda itu, dia seorang pemuka agama sih. Dia seorang pemuka agama, katanya dia ada kebutuhan, pokoknya ada kebutuhan sekitar uang besar lah ya? uang besar lah. Nah, dia coba ritual gadung itu, ternyata dia hampir mati, Mang. Dicekik sama yang sosok yang itu. Dia juga nemu gadungnya ada, dapat katanya. Dapat, ya cuman dia nggak kuat. Dia dicekik hampir mati, udah ibaratnya udah mungkin udah mau diambil atau gimana gitu. Cuman ya itu, akhirnya gagal dia juga. Nah, Meninggal? kurang tahu tuh kalau meninggal enggaknya. Ibaratnya saya dengar ceritanya ya itu nggak kuat sampai si pemuka agama itu dicekik, hampir mati lah gitu. Nah di situ dia kapok katanya. Saya juga nggak mau itu katanya gitu. Ibaratnya saya nggak kuat, cuman nggak bilang kapok. Si Bayandanya itu cerita ke saya nggak bilang kapok. Dia bilangnya saya nggak kuat katanya gitu. Mungkin kalau Bayanda cerita ke saya kapok ya, saya juga mungkin mikirnya saya nggak ini gitu. Waktu awal kan Bayanda kan cuma bilangnya kamu jangan takut kalau sosok itu datang kan gitu. Jadi mikirnya saya ya aman-aman aja gitu, nggak ada efek, nggak ada dampak. Ternyata pas sudah melakukan ritual, ya itu tetap minta jaminan juga.
Berarti tumbalnya itu akan terus menerus ya? Terus menerus Per tahun atau bagaimana? per tahun, Setiap tahun minta tumbal. setiap tahun. Pokoknya dari silsilah keluarga lah. Yang awalnya sih ya minta anak kecil gitu ya. Yang paling disayangi. Kedepannya pasti ya merambat. Nyawa kita pun ibaratnya pasti dipinta. Terakhirnya ya. Terakhirnya itu. Gadung ini kan susah dicari nih. Mm-mm. Pernah nggak niat untuk dijual? Ada yang nawar gitu? Pernah. Malah kata teman saya juga, waduh ini bahaya Gi kalau misalkan ini ditanam juga, ya ditanam depan rumah atau apa. Kalau yang ngelihatnya orang bisa gitu, orang ngerti gitu, ini bisa jadi geger, bisa jadi rame katanya. Ya udah makanya saya putuskan untuk buang aja itu gadungnya, biar aman lah gitu. Nggak niat aja dijual daripada lakukan ritual pesugihan, jual gadung aja pada Rada ngeri juga sih Mang. takut efek juga ya. Iya betul. Itu kan ibaratnya kan ada kaitannya juga kan sama gadung tersebut kan. Ngeri lah pokoknya. Udah jangan lagi lah kayak gitu tuh. Baik, Sobat Malam Mencekam, di ujung cerita ini Mas Anggi akan menyampaikan pesan efek dari melakukan kegiatan ritual tadi ya. Apa kira-kira? Ya kalau pesan saya sih, seputus asa apapun kita, sediuji apapun kita, ya kita itu masih punya Allah sebenarnya, masih punya Tuhan lah gitu. Jangan dengan keadaan atau ibaratnya dengan keterpurukan, cobaan dan lain-lain itu memutus asakan iman kita gitu. Sebenarnya banyak yang bisa dilakukan untuk jalan keluar. Apapun yang kita jalani itu emang cobaan semua sih. Mau kita senang, mau kita susah, ya kita harus jalani gitu. Jadi intinya gini, kita itu tetap harus bersyukur. Karena kalau kita menyimpang juga ya tetap nggak gratis. Dia pasti minta sesuatu. Ya itu, minta nyawa juga, minta tumbal gitu. Nah tuh sobat ya, ini jelas-jelas pelaku ritualnya sendiri bilang seperti itu. Jadi pesugihan itu tidak ada yang gratis. Iya betul. Ujung-ujungnya tetap ada kurbannya. Iya, minta jaminan tetap. Minta jaminan ya, yang dibilang kosong ini mah aman, nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Tidak ada yang gratis, jin Iya. juga butuh bayaran. Oh. Baik Sobat MM, silakan ambil hikmah yang terbaik dari kisah ini. Selalu dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentunya tingkatkan keimanan serta ketakwaan ya. Ya. Agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Terima kasih Mas Anggi atas kisah yang bermanfaat Ya, ini. terima kasih Mang. Akhirnya Mang Ei dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.